berlebih banget gitu, bisa habislah kebaikan-kebaikan yang telah ia bangun di dunia ini sampai di akhirat habis. Karena apa? Kadar aniayanya juga lebih besar, kayak gitu ya. Begitu kadar aniayanya lebih besar daripada kebaikannya, kemudian apa? Keburukan dari orang yang dianiaya itu ditimpakan. Artinya apa? Tatkala seseorang mempunyai hutang 500 juta, kemudian ia hanya memiliki harta 50 juta, adalah sebagai orang yang kategori muflis, karena habis dia untuk membayar apa? Bayar hutang ya. Bayar hutang, hutang habis, bangkrut, krut, namanya gulung tikar, bubar di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya para pendahulu kita sangat berwanti-wanti, sangat berwasiat untuk setiap kali momennya adalah momen setelah hari raya, gitu kan? Hari raya ini kan momen yang indah sekali. Kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu adalah hal maaf memaafkan setelah hari raya. Itu ya yang bisa dicerna dengan mudah, bahwa halal bihalal itu adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengatakan di sana tertera hal maaf memaafkan. Jadi harus ada apa namanya? Dua arah. Ya. Ada namanya dua arah. Artinya dua arah, tidak bisa hanya dari satu arah. Tatkala baru memaafkan, tapi belum saling memaafkan, ataupun baru meminta maaf tapi belum dimaafkan. Ini kan repot juga. Baru satu arah, saya sudah meminta maaf tapi ternyata belum dimaafkan. Ini juga repot. Karena apa? Di akhirat ternyata dia masih nunggu di depan pintu surga. Tatkala kita nanti di akhirat, dia belum memaafkan kesalahan kita yang mungkin terkait dengan hubungan hak Adam. Mungkin mohon maaf, hartanya pernah diambil sama kita, atau mungkin pernah kita pukul, atau mungkin pernah kita caci maki dia dan dia tidak terima sampai di akhirat. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan kita dia ambil. Ya, tapi itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena kita harus memaafkan, ya, saling memaafkan. Bahwa Rasul di dalam Al-Quran, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan jika engkau itu memaafkan, ya, itu akan lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memaafkan, itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maaf itu ternyata punya tingkatan yang tinggi. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah, kita yang rajin tahlil itu biasa baca wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu dan maafkanlah dari kami, waghfir lana warhamna dan sayangilah kami. Jadi wa'fu dan waghfir, para ulama mengatakan bahwa kedudukan wa'fu, ya, ini lebih tinggi. Jadi gambaran wa'fu, memaafkan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tatkala kita melakukan kesalahan, ini ada catatannya. Setelah ada catatannya, ada hukumannya, kemudian ada dosanya. Itu. Kalau wa'fu, ini catatan, hukuman dan dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa'fu tingkatannya. Tapi kalau waghfir, ya, diampuni, yang kita sering minta istighfar itu dosanya diampuni, kesalahannya diampuni. Tapi apa? Catatannya masih, gitu ya. Jadi keterangan waghfir dan wa'fu itu lebih tinggi daripada wa'fu, lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi daripada waghfir.
Makanya kita harus saling memaafkan. Maaf memaafkan ini akan sah tatkala tidak diungkit lagi, gitu loh. Tatkala tidak diungkit lagi. Jadi tatkala ya udah saya maafin, tapi saya masih sakit hati saya. Ya, pernah dengar begitu ya? Saya dulu begini, begitu ini. Ya sudah saya maafin sih. Cuma kalau ingat itu sakit, itu belum kategori dimaafkan, ya. Karena kalau kategori dimaafkan, yaitu naiknya ke makom yang tinggi, yaitu dihapus sudah tidak ada lagi, gitu kan? Itu cuma ya itu kita harus belajar bahwa ini berkaitan dengan hati, ya, dengan hati, ya, qalbun. Bahwa di dalam sebuah doa dikatakan ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru warham. Sering kita dengar doa ini biasanya dibaca ketika doa kedua, ya, setelah baca surat Al-Fatihah. Leres nggih Pak Ustaz Gunawan nggih. Biasanya dibaca seperti itu. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru warham. Ini juga berkaitan dengan hati. Ham dan gham, kadal ham wal gham ayatul, ya. Jadi kalau ada ungkapan merokok dapat membunuhmu, itu ya tidak benar-benar aman. Karena ada sebuah ungkapan kadal ham wal gham ayatul, ya. Hampir-hampir saja, mantap dan ya. Hampir-hampir saja ham dan gham itu membunuhmu. Ham itu apa? Gham itu apa? Ini berkaitan dengan penyakit hati. Ham itu punya keinginan, tapi tidak terlaksana. Akan jadi apa? Penyakit hati. Aduh, saya pengen banget ini punya rumah itu, tapi kok gak dijual-jual ya. Ataupun saya pengen banget punya rumah itu, tapi kok saya gak punya uang, misal seperti itu. Itu ham, ya. Kalau gham, ini keinginannya sudah tercapai, ya. Misalnya sudah tercapai keinginannya, tapi tidak dapat menggunakan. Ini juga akan berpotensi menjadi penyakit hati, dan kalau sudah menjadi penyakit hati akan menjadi penyakit fisik. Biasanya seperti itu, ya. Mohon maaf, akan arahnya menjadi apa? Stroke. Karena hati, pikiran, dipikir apa aja dipikir. Ini menjadi penyakit. Makanya Pak, di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, sungguh para kekasih-kekasihnya Allah, la khaufun, tidak ada takut dalam hatinya, wa lahum yahzanun, dan tidak ada susah. Kenapa? Bergembira riang karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi, kalau yang tadi terakhir al-gham, ya, al-gham itu sudah kesampaian, tapi tidak dapat menggunakan apa yang sudah menjadi cita-citanya itu. Contoh, kita pengen beli motor cakep. Begitu beli motor, mau digunakan oleh anak kita. Anak kita mau menggunakannya, kita takut mau menggunakannya oleh anak kita. Karena saking takutnya, jangan-jangan anak kita yang perempuan misalnya, nanti jangan-jangan di jalan diserempet orang, jangan-jangan nanti kakinya begini, orang kakinya nggak begini aja belum laku-laku, misalnya seperti itu. Itu menjadi ketakutan yang kadal ham wal gham ayatul, ya. Hampir saja, kalau udah hampir itu udah dekat sekali. Seperti kalau kada itu, ya, manfaat kada itu seperti pada hadis Rasul, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir kefakiran itu menjadikan orang menjadi kufur. Itu udah hampir-hampir, ya. Hampir itu udah. Ya, kita lihat berita-berita itu, kalau kita dengar ada apa? Kristenisasi, mohon maaf, ya. Dengan nyuwun sewu sarimi 3 bungkus misalnya, rela ditukar dengan, yaitu kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membawa kepada kekufuran, ya. Namun kalau fakirnya para sahabat, tentu imannya beda. Nah, itu kada.
seperti itu. Dan kadal ham wal gham, apa itu tadi? Ayatul, hampir-hampir ham dan gham ini membunuh, ya. Makanya kita harus menjaga hati kita. Tatkala kita di momen-momen halal bihalal, tatkala momen-momen yang indah seperti ini, kita meminta maaf dan yang kita minta maaf memaafkan, ini akan saling indah. Tentu dengan makna yang hakiki seperti tadi, dihapus semua. Jangan sampai nanti ada apa? Gerundelnya ini. Gerundelnya ini jadi penyakit hatinya dan gerundel dan gerundel ya dan orang gerundel. Ya, bahwa itu tadi harus bersih hatinya seperti tadi yang saya sampaikan, seperti dosa yang sudah dihapus, tidak ada bekasnya sama sekali. Itu adalah makna daripada memaafkan yang hakiki. Karena penyakit hati itu luar biasa. Bahwa ada sebuah cerita dulu di zaman Israiliyat lagi. Ada seorang raja. Seorang raja ini punya tukang kebun. Namanya raja ya kan. Oh enggak, raja aja kadang punya tukang kebun. Apalagi raja. Punya tukang kebun itu dilihat oleh raja itu tiap hari selalu riang gembira, ceria. Dia mencangkul, dia mencabut rumput, dia pokoknya memberi pupuk kepada tanaman-tanamannya. Raja itu senang. Ketemu orang dia senang. Ketemu siapa saja dia senang. Kemudian raja ini berpikir, ini kok tukang kebun bisa senangnya terus kayak gini, kenapa ya? Kok padahal kalau diukur kepunyaan hartanya dibanding saya jauh gak ada apa-apanya. Raja punya, katakan negara punyanya raja, tapi si tukang kebun ini ya cuma punya cangkul, punya ini, kok bisa riang gembira begitu. Akhirnya raja punya apa? Dewan penasehat, ya, one team press. Dewan pertimbangan presiden. Siapa saja one team press. Ya, siapa saja one team press. Ada Habib Lutfi. Ada siapa lagi? Udah. Ada one team press, ada penasehat. Kemudian penasehat kemudian aja bilang kepada penasehat, wahai penasehat, tukang kebun ini kok selalu senang terus. Kira-kira apa rahasianya ya? Kok saya nggak bisa senang terus? Saya kadang malah lebih banyak susahnya, kata raja. Stres, mikirin. Kalau dipikir-pikir tukang kebun ini ya istrinya cuma satu. Padahal raja ini ya selain permaisuri masih ada selir. Kok bisa senang gitu? Akhirnya nasihat ini bilang, begini raja, coba raja ambilkan amplop. Kemudian raja tulis di dalam amplop itu, di luarnya amplop, ini dari raja ini dari raja 100 juta. Ini uang dari raja untukmu 100 juta wahai tukang kebun, ya. Kemudian kata si tukang kebun, kata si penasehat, kemudian raja masukkan uang ke dalam amplop tersebut 99 juta. Loh, raja protes, kok bisa? Udah nurut aja, kata kata penasehatnya, udah nurut aja ya. Kata-kata penasehatnya, nanti raja akan tahu kalau saya sebutin sekarang nggak seru, katanya kayak gitu kan. Akhirnya ternyata raja ini manut, tahu manut ya, nurut kepada apa yang disampaikan oleh penasehat, nurut. Akhirnya ia mengikuti. Ditulis, ini 100 juta dari raja untuk kamu wahai tukang kebun. Kemudian yang diisi 99 juta, kemudian diletakkan di depan rumah dari tukang kebun tersebut. Begitu pagi-pagi ia buka pintu, si tukang kebun ketemu apa? Ketemu amplop. Begitu dibuka, isinya duit 99 juta. Namun begitu ia lihat lagi, ini uang dari raja 100 juta.
untuk tukang kebun. Akhirnya apa? Si tukang kebun ini nggak jadi senang. Kenapa? Karena mikir dia, ini siapa yang ngentit 1 juta saya, kata dia. Ini siapa yang ngentit 1 juta saya ini? Jangan-jangan tetangga saya, kata dia. Jangan-jangan tadi yang menyampaikan amanat ini dari raja. Jangan-jangan akhirnya ia kerahkan semua keluarganya untuk mencari. Jangan-jangan ada di kandang ayamnya Pak Komandan ya, 1 juta. Dan ternyata begitu dicari-cari tidak ada. Yang ada meninggalkan susah, gelisah. Dari raut mukanya tidak terpancar rona keriang gembiraan. Yang ada ya cemberut itu apa ya, cemberut itu yang ada susah mukanya, apa ditekuk gitu ya, kayak habis bulan gitu kan. Akhirnya lihat, kata si penasehat raja sekarang lihat itu tukang kebun itu sekarang kelihatan senang atau tidak gitu. Iya, kelihatannya susah. Kata si raja, ya itu raja, itu kembalinya kepada hati. Karena apa? Itu tukang kebun banyak sakwa sangka, banyak ia menyangka, banyak ia keraguan, bahkan mungkin orang yang sangat ia percaya, ia ragukan, ya, ia curigai. Akhirnya apa? Yang ada susah. Ya, yang ada susah. Karena susah itu akhirnya menjadi kepada penyakit. Ya itu tadi, penyakit hati dia. Karena menjadi penyakit hati. Kemudian dipanggilnya oleh si raja. Wahai tukang kebun, hari-hari terakhir ini berapa hari aku lihat wajahmu kok kelihatan susah. Ada apa gerangan? Wahai tukang kebun, begini raja, saya itu susah karena saya dapat uang dari raja 100 juta. Tapi begitu saya buka isinya hanya 99. Saya susah karena saya yakin ada orang yang mencurinya, ada orang yang mengeditnya, ada orang yang mengambilnya. Itu kembalinya kepada penyakit hati, ya, penyakit hati. Makanya hati itu memang harus kita bersama-sama kita untuk menjaganya. Karena penyakit hati itu juga lebih berbahaya daripada penyakit fisik kita. Karena penyakit hati ini adalah pertama yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna fil jasad mudghah. Ya. Ingat bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhatil jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik keseluruhannya. Tapi apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk keseluruhannya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati, ya. Hati ini sungguh sangat penting. Berkaitan dengan halal bihalal, saling maafkan. Tentu kita semua memiliki kesalahan, kita semua memiliki kekhilafan, kita semua memiliki kekurangan. Baik itu kekurangan kesalahan yang kita sengaja ataupun tidak disengaja. Dan kesalahan itu yang tidak disengaja itu kadang terjadi dengan sangat sepele, sangat sederhana sekali. Bahwa dulu kenangan saya waktu kecil itu, saya waktu kecil punya kenangan. Saya itu di Wonogiri waktu saya kecil. Saya punya tetangga di sana itu punya adat istiadat Pak Kawit saling menyapa, nggih sami nggih, puntile gitu kan, puntile kan gitu. Begitu saya itu entah kenapa nggak ada maksud saya menghina atau mencela. Saya bilang begini, nile gitu. Ternyata dia itu bindeng, tahu bindeng ya? Tahu bindeng? Bindeng itu nuananya begini, itu bindeng, nenek nggak nile ini. Ternyata beliau marah sama saya, matamu. Padahal itu tidak ada unsur kesengajaan sama sekali dan saya niatnya baik. Tapi saya masih kecil, kelas 1 SD mungkin. Saya mikir apa salah saya kalau saya dimarahin. Oh, setelah saya agak besar saya ingat, oh salah saya tadi itu.
bahwa saya meniru-nirukan dengan ucapan bindeng seperti itu. Dan itu tidak disengaja. Kadang itu sesuatu yang tidak sengaja menjadi kesalahan. Dan makanya kita harus legowo, berluas hati, berbesar hati untuk minta maaf dan juga untuk memaafkan. Itu harus dimiliki oleh para kesatria-kesatria yang berbesar hati, ya, yang punya kebesaran hati untuk memaafkan dan untuk meminta maaf, ya. Makanya kalau kita kadang berbuat ya yang tidak sengaja, itu kita lagi kumpul, ya, kita lagi mungkin bertamu, kita ketemu sama orang yang mungkin yang anak orang itu tidak punya anak, kemudian kita cerita tentang anak-anak kita yang lucu-lucu. Ini jangan-jangan menyakiti hatinya. Kita ketemu mohon maaf sama orang yang tidak punya, kita cerita harta kita. Wah, saya kemarin baru beli sawah 10.000 meter misalnya. Ini adalah cerita begitu di depan saya misalnya. Saya sedih hati saya. Kenapa? Saya cuma diceritain misalnya. Ya itu dia. Itu kadang sesuatu yang tidak kita sengaja akan menjadi sebuah kesalahan-kesalahan yang tentunya kita di momen halal bihalal ini, mari kita bersama-sama. Tentunya momen juga ada silaturahim, temu warga. Kita rapatkan barisan kita kuatkan tali persaudaraan kita antar warga untuk kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang kesatria, yang berbesar hati, yang pemaaf, tentunya untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Nah, tentunya ada tutur kata saya mungkin yang kurang berkenan, ada gerak-gerik saya yang kurang berkenan, dan tentunya saya di sini bukan orang yang terbaik di antara para hadirin sekalian. Hanya saya saat sekarang sedang ditakdirkan oleh Allah untuk berbicara di depan para hadirin sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mukmin muslim, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kita diperintah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa, dan berdoa itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh di hadapan Allah, kita meminta kepada Zat yang Maha Pemberi, meminta kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان الله وصلى وسلم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر الرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر الرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر الرحم. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما مباركا ولا تجعل جمعنا هذا ولا تجعل تفرقنا من بعده تفرقا
ولا شقيا ولا علينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada